Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, nama saya Alvito Jentik Sutanto dari Prodi Teknik Industri 2022. Saya akan mempresentasikan di sini tentang implementasi proses bisnis pada PT Unilever ya, sabun, ya. Odol gitu ya. Di sini, jangan gini juga ada. Oke, lanjut saja. Nomor 1. Nah, proses bisnis. Aduh, terek. Proses bisnis apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis itu secara garis besar serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Jadi serangkaian bisnis ya ini. Jadi mulai komponen-komponen yang menjadi rangkaian untuk menghasilkan suatu output yang saling bekerja sama dan mencetak hasil. Oke, ya seperti itu ya. Lanjut, slide kedua. Aduh, ono apa ini? Izin. Konsep dasar bisnis. Dalam pelaksanaan proses kegiatan pada suatu organisasi tidak akan terlepas dari penggunaan sumber daya manusia. Wah, di sini pasti menggunakan manusia ya. Soalnya zaman sekarang itu kalau dengan mesin AI atau robot itu mahal pembuatannya, jadi ya minim sekali dan posisi yang tertentu untuk menggunakan mesin tersebut. Jadi kebanyakan ya manusia itu. Sarana prasarana uang dan waktu, tingkat efektivitas. Nah, harus tingkat efektivitasnya itu tinggi. Operasi suatu aktivitas akan berdampak pada aktivitas lain. Mengingat proses bisnis organisasi merupakan suatu kesatuan sistem. Jadi kesatuan sistem ya, saling berkaitan. Sehingga proses bisnis yang berjalan secara efektif akan berkorelasi, kuis kerjasama loh, kayak berhubungan langsung dengan kebutuhan penggunaan dana. Proses bisnis yang efektif memudahkan pemantauan. Hal ini dimungkinkan karena proses atau aktivitas yang ada dalam suatu organisasi telah didefinisikan dengan jelas siapa pemilik, dalam kurung penanggung jawabnya itu ya, proses, waktu penyelesaian proses, input yang dibutuhkan, output yang dihasilkan, dan acuan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan proses tersebut. Oke, lanjut ya. Tahap-tahap proses bisnis ini masih menyeluruh ya. 1. Analisis aktivitas. Dalam tahap ini, baik pemimpin maupun karyawan sama-sama berusaha merancang dan menganalisis apa yang sebaiknya dikerjakan perusahaan. Kayak apa perusahaan ini dalam satu periode tertentu. Misalnya nggak sabun iki ngono kan. Kudu jelas gawe nih. Pembahasan ini menjadi penting agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan loh. Oke, nomor 2 ya, lanjut. Membuat keputusan. Nah, keputusan ini. Setelah sama-sama berusaha menganalisa apa yang dikerjakan dalam suatu periode tertentu, maka selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan berkaitan dengan biaya operasional perusahaan yang kemudian berdampak pada aktivitas perusahaan. Oke. Iki sing misale iki gawe kuitar kan. Kuitar kuwi tujuane kuitar. Desa ini ngene. Terus ngene. Lah, iku menentukan biayae. Nih tuku coklate piro, tuku kejune piro. Nah, terus tuku rotine nandi, apa borong mentega nandi, nak petani iki ta kudu di pertimbangno. Membuat keputusan sido tuku ning kene apa ning kono ngono. Aku gak iso Indonesia. Ya begitulah. Nomor 3, pelaksanaan. Setelah analisa, membuat keputusan bahan-bahannya tadi itu dilaksanakan, diimplementasikan, jadi dikerjakan. Gimana caranya masukkan ke oven, langsung ngaduk mentega, terus tambah telur, tambah coklat. Nah, gitu ya. Langsung pelaksanaan belum disebutkan.
Pengambilan keputusan telah disepakati, maka langkah selanjutnya pelaksanaan. Jika tanpa pelaksanaan akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan sekedar berakhir wacana. Arek-arek iki. Agar pelaksanaan dapat sesuai harapan, pemanfaat ERP software bisa digunakan untuk membantu aktivitas bisnis. Nomor 4, ketika sudah dianalisa, ditentukan keputusannya, dilaksanakan, nah itu kan produknya itu dijual tuh. Habis dijual itu dievaluasi, ini kurangnya apa, pelanggan mintanya yang gimana, minatnya gimana. Tidak ada evaluasi, tidak ada aktivitas bisnis yang berjalan dengan sempurna. Dan karena itu dibutuhkan evaluasi, tidak hanya secara parsial melainkan holistik. Parsial atau kan holistik. Indikator dalam penilaian evaluasi dapat terdiri dari berbagai cara. Pebisnis dapat menilai kinerja karyawan dengan tugasnya masing-masing. Kemudian, target yang dibebankan setiap divisi apakah dapat tercapai. Dengan evaluasi bisnis akan terlihat mana kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, jadi begitu ya. Prosesnya tadi dianalisis semua, terus misalnya ada efisiensi biaya, terus efisiensi waktu, modal kan enak kalau dievaluasi. Nanti untuk pengalaman yang selanjutnya itu nggak akan terjadi lagi ya, nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut, karakteristik proses bisnis. 1, memiliki tujuan. Yo iyalah, lek bisnis kalau tujuannya ya apa, ngono kan. Nomor 2, memiliki input tertentu. Nah, inputnya apa? Masuke, ayo. Misale kaya tebu, inputnya ya Pak iku biji tebu ngono iku marono diingu ta. Bisnis tebu kok didadekno gula, outputnya iku gula. Di bahan dasar, outputnya bahan jadi gula ya, tapi diolah dulu. 4, menggunakan sumber daya. Sumber dayanya pasti toh. Nomor 5, memiliki jumlah aktivitas yang dilakukan dakan suatu urutan. Jadi melalui suatu proses yang urut ya, jangan habis panen ya, habis panen nandur langsung jadi gula. Terus ini prosesnya melok sopo. Dalam 6, dapat mempengaruhi lebih dari 1 unit organisasional. Nomor 7, menciptakan suatu nilai untuk konsumen. Nah, nilai untuk konsumen apa? Gula. Apa yang terjadi sih apabila proses bisnis tidak ada manajemennya? Nomor 1 ya, pasti banyak data sing diduplikat. Soalnya gak ono sing nyateti ngono. Nomor 2, invensi. Banyak pekerjaan yang berulang dan orang yang mengerjakan hal sama. Dia bulet kalau nggak ada itunya, manajemennya harus diatur ya. Nomor 3, manajemen sulit mengontrol. Aliran tugas sulit dikontrol oleh manajemen. Nomor 4, tidak bisa melihat proses yang terjadi. Proses yang terjadi di tiap departemen itu sulit karena nggak ada manajemennya, nggak ada susunannya. Nomor 5, unstructured test. Kinerja hanya lewat mulut ke mulut tanpa ada data. Pekerjaan tidak terdata. Tadi kira diomongi data wis gawe apa jenenge roti 500 kilo ngono kan misale. Tapi kono datae terus misale tali ya apa? Ayo. Jadi kayak gak manajemen niku kayak wah kak komplit ngono kan, manusia iki nganu sifat lupa dan salah ngono. Halo guys, sorry memori kuntek. Nomor 6, visibilitas terbatas. Sulit menentukan SLA sebuah pekerjaan, misal dalam sebuah bank. Ketika menangani komplain kartu ATM rusak, ayo. Kan nggak ada data ya. Nomor 9, ke-7, kesulitan administrasi. Karena nggak ada data, administrasinya kacau. Oke, siklus proses bisnis manajemen dalam PT Unilever ya. Ini identifikasi proses. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan bisnis yang akan diselesaikan. Dilakukan identifikasi masalah dan identifikasi proses yang relevan untuk menangani masalah yang ada. Hasil dari proses identifikasi adalah arsitektur proses baru.
Nomor 2, penemuan proses discovery ya. Tahap ini disebut juga dengan pemodelan proses. Pada tahap ini dilakukan dokumentasi pada setiap proses yang relevan. Hasil dari tahap ini adalah model kondisi saat ini atau as is proses model. Nomor 3, analisa proses. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kondisi as is, dokumentasi dalam dan jika memungkinkan diukur menggunakan ukuran kinerja. Hasil dari tahap ini adalah kumpulan isu-isu terstruktur. Nomor 4, desain ulang proses. Pada tahap ini identifikasi perubahan pada proses yang akan membantu dalam mengatasi masalah yang teridentifikasi. Hasil dari proses ini adalah proses model to be yang akan digunakan sebagai dasar untuk tahap selanjutnya. Jadi memperbarui ya, desain ulang. Nomor 5, pengerjaan proses. Implementasi proses pada tahap ini dilakukan implementasi atau perubahan model as ke is ke model to ke be ya, to be dari proses bisnis yang sudah didesain pada tahap sebelumnya. Proses implementasi mencakup dua aspek, yaitu perubahan manajemen organisasi dan otomasi proses. Perubahan manajemen organisasi meliputi perubahan seluruh aktivitas dan orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Untuk otomasi proses lebih ke pengembangan dan pengimplementasian TI dalam organisasi yang mendukung proses. Nomor 6, monitoring dan controlling. Pada tahap ini setelah proses redesign berjalan, data yang relevan dikumpulkan dan dianalisa untuk menentukan seberapa baik kinerja proses yang berjalan. Pada tahap ini mungkin ditemukan permasalahan untuk kemudian akan kembali ke tahap redesign. Lanjut. Memorikus lantai. Manfaat proses bisnis. 1. Dapat mengetahui informasi yang terkait situasi dan kondisi perusahaan. 2. Menaikkan nilai kompetitif agar perusahaan mampu responsif dalam perubahan. Nomor 3. Panduan untuk melakukan proyek bisnis dalam jangka panjang. Fokus pada kebutuhan konsumen. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nomor 4. Mengidentifikasikan peluang dan ancaman agar mampu memiliki produk yang sesuai dengan arus zaman. Analisis prospek bisnis pada saat pandemi nih, pada Unilever ya. Di tengah terpaan wabah COVID-19, sejak diumumkan kasus positif pertama di Indonesia pada Maret 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi menyusul adanya kebijakan pembatasan sosial skala besar. Sebagai upaya pemerintah dalam membatasi penyebaran virus COVID, Asian Development Bank dalam laporannya di April 2020 memprediksi laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB di Indonesia 2020 akan sebesar 2,5%, hanya setengah dari laju pertumbuhan PDB 2019 sebesar 5%. Agar terus menghasilkan pertumbuhan yang konsisten, menguntungkan dan bertanggung jawab, pihak manajemen akan tetap fokus pada strategi utama. Strategi utamanya PT Unilever itu gini, untuk menjadi bisnis yang berlandaskan tujuan mulia serta relevan dan mampu bersaing untuk masa depan. Prioritas perusahaan adalah untuk memastikan bisnis inti perusahaan tetap kompetitif, stabil ya. Terus melakukan transformasi portofolio dan cara perusahaan memasuki pasar serta membangun tenaga kerja lokal yang telah disiapkan untuk masa depan. Oke, lanjut. Kegiatan dan segmen bisnis PT Unilever Indonesia (TBK). Portofolio perseroan merupakan penggabungan produk warisan global yang telah ada, produk ciri khas lokal, dan produk baru yang dirancang untuk memenuhi harapan konsumen yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh value produk. Mulai dari HP ku kebek memorinya ya. Oke, lanjut. Memenuhi harapan konsumen yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh value produk. Mulai dari Sunlight, Lifebuoy, Walls, Pepsodent, dan Dove hingga Royco, Bango, Rexona, Citra, Rinso, Molto, dan banyak lagi. Semua memiliki tujuan dan inovasi masing-masing. Produk-produk tersebut menjadi ujung tombak nih ya, dalam upaya kami untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang ramah lingkungan dan memberi manfaat sosial melalui pertumbuhan yang menguntungkan dan berkelanjutan.
produk-produk ini yang Sunlight, Lifebuoy itu memiliki keunggulan masing-masing ya daripada dari yang lainnya gitu. Kayak Lifebuoy ini murah, terus harum juga ya, harumnya tahan lama nih. Kalau Pepsodent, nah Pepsodent itu kan odol ya, apa pasta gigi yang paling disukai masyarakat Indonesia kayak kalau menurut saya ya. Paling laris. Nah itu variansinya ya banyak sesuai dengan ini pengembangan PT-nya itu selalu mengembangkan apa ya namanya variasi baru. Seperti yang terbaru ini kan rasanya siwak loh. Siwak itu baru banget nih. Lanjut. Roadmap yang digunakan untuk mencapai misi tersebut adalah Unilever Sustainable Living Plan (USLP) yang menunjukkan bagaimana kami menjaga pertumbuhan sekaligus mengurangi dampak lingkungan seraya membuat perkembangan positif bagi masyarakat. Tujuannya didasarkan pada nilai-nilai perseroan yang ditetapkan dalam pedoman-pedoman prinsip bisnis yang dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan kami terlindung dengan baik. 9 pabrik yang dimiliki perseroan berada di kawasan industri Jabaleka Cikarang, Jawa Barat ya, dan Rungkut Surabaya, Jawa Timur. Kantor pusat yang dibangun secara khusus di atas lahan seluas 3 hektar ya, berada di bumi Serpong, Damai, Tangerang, dan yang mampu menampung lebih dari 1.500 karyawan. Portofolio produk perseroan yang terdiri dari 42 produk domestik utama dan lebih dari 1.100 stock keeping unit dipasarkan melalui lebih dari 800 jaringan distributor independen yang melayani ratusan ribu toko di seluruh Indonesia. Oke, itu saja ya presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang kata dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.